dan insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan faedah dari pelajaran kita ini dengan cara talaki agar lebih mendapatkan keyakinan ataupun pemahaman terhadap teori ini. Ya, jadi langsung kita praktek. Pada pertemuan lalu surah Asy-Syams. Asy-Syams ya. Baik. Pada pertemuan lalu kita sudah membaca surah Asy-Syams di halaman 595. Ya. Nah, berarti sekarang kita di surah Al-Balad, suratul Balad. Ya. Nah, sebagaimana ini, karena ini ayatnya udah mulai panjang, maka kita bagi menjadi dua ya. 10 ayat, 10 ayat ya. Silakan dimulai dari Pak Adi. Suratul Balad di halaman 594. Silakan. Jangan terkesan hanya itu bertasydid. Nirrahmanirrahim, jangan. Tapi Nirrahmanirrahim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, gitu ya. La uqsimu bihadzal balad. Sekali lagi Pak, ulang. La uqsimu bihadzal balad. Ya, perhatikan, qalqalah pada huruf yang istilah, qalqalahnya itu pun tebal. La uqsimu uqo. Ya, uqo. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Sekali lagi. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Iya, jadi qalqalahnya itu dibedakan Pak. Kalau huruf dal itu kan tarkib. Laqad khalaqa. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ulang lagi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Sekali lagi ulang. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Iya, konsentrasi. Jadi alai, ya itu agak ditempo. Alai yaqdiru alaihi ahad. Sekali lagi. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaqtu malan lubada. Ulang lagi. Yaqulu ahlaq. Jangan memanjakan lu-nya. Yaqulu ahlak langsung. Yaqulu ahlaktu malan. Ulang lagi. Yaqulu ahlaqtu malan lubada.
ayahsabu an lam yarahu ahad. Ulang lagi konsentrasi. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Nah, di kalimat yarahu ahad agak panjang. Ada Iya. panjang. Ada merahnya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. 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 Jangan ahad, jangan. Terkesan jadinya hanya jadi mutasi. Ahad. Ahad. Ya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadaynahu najdain. Ulang lagi. Wa hadaynahu najdain. Jadi ada beberapa pelajaran nih Bapak harus perhatikan. Bapak harus membedakan qalqalah. Qalqalah itu kalau hurufnya itu huruf yang isti'la, huruf o, ya. Kemudian huruf po, ya, huruf qaf dan huruf o, maka itu dibaca tafkhim. Artinya qalqalahnya itu tebal gitu, Pak. Qalqalahnya itu tebal. Tebalnya itu gini. Pangkal lidahnya itu diangkat. Khalaqo. Jadi khalaqo tebal gitu. Jadi bukan khalaqa, tapi khalaqo. Pangkal lidahnya diangkat. Nah, seperti itu. Itu faedah yang pertama. Jadi harus bedakan qalqalah yang tebal dan qalqalah yang tipis. Itu pertama. Yang kedua, jangan memanjangkan harokat, gitu ya. Jangan memanjangkan. Contoh tadi seperti yaqulu ahlaktu malan lubada. Jangan yaqulu ahlak. Jangan yaqulu ahlak. Jangan. Tapi yaqulu ahlak langsung. Yaqulu ahlak tumalan lubada. Jadi nggak boleh memanjakan gitu. Kemudian di sini di ayat yang ke-7, ya, di sini panjang, ya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Panjang, ya, karena ada bendera di situ. Yarahu ahad. Itu faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil. Iya. Nah, jadi dia panjang 4 atau 5 harokat. Alhamdulillah. Ya, itu Pak ya. Coba Pak di surat ini yang Bapak baca tadi, ada nggak hadomir di ayat-ayat ini? Coba sebutkan satu. Alam naj'alahu. Ya. Alam naj'al lahu 'ainain. Ini. Alam naj'al lahu 'ainain. Nah, ini pembahasan kita nih di sini. Ya. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak selain ini? Hadomir. Alam yarahu. Itu. Ya, alam yarahu ahad. Itu hadomir juga. Ya. Ya, hadomir. Tetapi di sini bukan maksilah sugro yang kita pelajari ini. Ya, karena syaratnya itu tidak terpenuhi. Dia setelah hadomir ada hamzah. Makanya dia dibaca 4 atau 5 harokat. Jadi dia bukan maksilah sugro atau maksilah qosiro. Ya, tapi dia maksilah kubro nanti. Penjelasannya nanti akan ada. Nah, mungkin ada lagi nggak hadomir di ayat yang tadi dibaca?
Ya Pak. Alaihi ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Alaihi. Nah, ini hadamir, ya. Nah, kenapa di sini tidak dibaca panjang? Kenapa Pak Adi? Karena ada hamzah ya. Alif. Enggak. Alaihi ahad. Sukun ya. Sukun. Sukun, ya. Sukun. Nah, kemudian ada hamzah juga setelahnya, ya kan? Tuh, jadi syaratnya dua-duanya enggak terpenuhi nih. Ya, iya betul ya, Pak Adi ya. Jadi sebelumnya sukun, terus dia setelah hadamir itu ada hamzah juga lagi, maka tidak terpenuhi syaratnya. Nah, gitu. Nah, ada juga lagi, ada hadamir lagi di ayat yang keberapa? 10 ya. Ayat yang ke-10. Wa hadainahun najdain. Nah, di sini wa hadainahun. Nah, kenapa tidak dibaca panjang, Pak Adi? Karena ada apa? Karena sebelumnya sukun. Sukun ya. Sebelumnya ini sukun. Nah, sukunnya sebabnya apa? Karena mat. Ya, mat itu kan ada fathah setelahnya alif, Pak. Alif itu sukun. Tuh, jadi alif itu alif mat itu sukun. Ya, artinya dia itu nggak pernah berharokat. Alif itu kan nggak pernah berharokat. Tuh, didahului dengan sukun. Kemudian setelah hadomirnya juga sukun lagi, ya, yaitu alif lam, ya, alif lam, ya, ataupun alif lam ta'rif itu kan sukun, ya. Hamzah wasal itu sukun. Nah, jadi ini tidak terpenuhi. Sebelumnya sukun, setelahnya juga sukun lagi. Nah, maka nggak terpenuhi. Saya pahami ya. Nah, jadi ini hadamir. Ya, jadi hadamir pembahasan kita tadi. Baik, berikutnya Abu Darwis, silakan dilanjutkan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masqabah Sekali lagi ulang. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Nah, perhatikan di kalimat it'amun fi. Perhatikan, itu tanwin bertemu fa, ya, tidak boleh ditebalkan. Au it'amun fi. Jadi it'amun fi. Enggak boleh au it'amun fi, enggak boleh. Ya, karena dia tanwin bertemu fa. Huruf fa itu huruf istifal. Ya, huruf istifal. Jadi jangan dibaca tebal. Ikhfa-nya itu enggak boleh tebal. Ya, au it'amun fi. Jadi tipis. Jadi caranya begini. Jangan tetap monyong, jangan. Nanti dia pasti akan menyebabkan suara tebal. Au it'amun fi. Gitu. Jadi jangan monyong terus. Jangan fi. Pasti nanti tebal jatuhnya. Ulang lagi. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Jadi dari sini kita mendapat pelajaran tentang ikhfa itu harus konsentrasi. Ikhfa itu ada yang takkik, ada yang takhfif, harus dibedakan. Dan kita harus konsentrasi ke huruf setelahnya. Ya, tanwin ataupun nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang tebal, maka dibaca tebal ikhfanya. Kalau hurufnya tipis, maka dibaca tipis. Ikhfanya dibaca tipis. Itu pelajaran yang kita bisa ambil. Di sini ada enggak domirnya Abu Fairuz? Silakan. Yang tadi dibaca barusan. Enggak ada. Iya, enggak ada ya. Iya, enggak ada hadomir ya pembahasan kita ya. Enggak ada hadomir untuk di ayat yang setelah ini. Barakallahu. Ya. Seperti itu ya. Barakallahu ya. Oke, selanjutnya di surah Al-Fajr. Silakan belakang dulu Pak Mul ya, silakan Pak Mul. Surah Al-Fajr sampai ini karena ayatnya panjang 10 ayat aja ya. 10 ayat dibagi 3. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Konsentrasi, perhatikan. Huruf shin itu bukan huruf qalqalah. Jadi dia begini aja. Walayalin ash walayalin ash. Jadi ash. Roknya itu ke makhrajnya aja saja. Makhrajnya aja. Nempel ash. Jadi bukan ashar. Bukan. Tapi ash. Gitu kan. Karena apa? Karena huruf shin itu bukan huruf qalqalah. Beda dengan wal fajr. Nah, itu huruf jim itu qalqalah. Ya kan, huruf jim itu kan sifatnya qalqalah, maka dia langsung wal fajr. Wal fajr. Tapi beda dengan walayalin ashr. Nah, gitu aja. Ashr. Walaupun tidak terdengar tidak jadi masalah. Ya, karena kita membaca, ya, bukan memperdengarkan. Kita membacakan Al-Quran kan baca, bukan memperdengarkan, ya, tapi dibaca. Walayalin ashr. Nah, begitu aja. Ashr. Gitu ya. Sekali lagi, nanti ayat setelahnya juga sama begitu, Pak. Seperti itu caranya. Lagi ulangi. Wal fajr wa layalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ayo konsentrasi. Lidzi hijr. Nah, ini huruf jim lagi, qalqalah.
hijr. Hijr. Hal fi zalika qasamul lizi hijr. Huruf ha, hijr. Hijr. Nah, Hijr. iya. Beda. Kalau ha hijr, hijr, ya, dengan hijr, hijr. Jelas. Iya. Kalau ha dia hi dari tengah, hijr. Kalau ha hijr, ini hi, hijr, hijr. Ya. Hal fi zalika qasamul lizi hijr. Nah, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama zatil 'imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. sekali lagi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nah, perhatikan, qalqalah di tengah itu Pak tidak boleh berhenti sejenak. Jadi langsung allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Jadi nggak boleh lam yukhlaq mithluha, ada seakan jeda suara, jangan. Qalqalah posisi di tengah itu nggak boleh berhenti sejenak, tapi langsung allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Saya ulang. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Iya, jadi langsung Pak, beriringan langsung. Lam yukhlaq mithluha, lam yukhlaq mithluha fil bilad. Lagi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud allazina jabu syahra bil wad. Huruf shad, jabus sokhra bil wad. Jangan jabus, jangan, tapi jabus. Ujung lidah di bisa di bawah. Jabus. Ulang lagi. Wa thamud allazina jabu syahra bil wad. Wa fir'auna zil autad. Oke, sini Pak ya. Alhamdulillah ya, seperti itu Pak. Jadi kita mendapatkan tadi cara mewakafkan huruf ro sukun yang di akhir, yang didahului huruf qalqalah, ya, dan tidak huruf qalqalah. Jadi seperti itu. Wal fajr, walayalin wal, ya, jadi walayalin gitu aja Pak. Jangan asyr, jangan. Walayalin gitu Pak. Wasyaf'i wal watr. Itu untuk hamzahnya taknya gimana? Buat itu ada hamzahnya entah. Dia udah ada hamzahnya ya, tapi karena dia diakhiri dengan huruf ro, maka dia hamzahnya itu nggak begitu nampak ya. Wal watr. Jadi kita fokus saja ke huruf ro gitu. Jadi dia tetap ada hamzah. Kita merasakan keluar dari ujung makhraj kita, lidah kita. Seperti itu cara wakaf huruf ro yang didahului dengan huruf-huruf yang bukan qalqalah. Jadi jangan diqalqalahkan, jangan. Ya, itu faedah yang bisa kita ambil. Kemudian ada faedah lagi. Qalqalah posisi di tengah, jangan berhenti sejenak. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Faedah ya. Gitu. Jadi lam yalid wa lam yulad
yulad. Jangan lam yalid wa lam yulad. Jangan. Ya, qalqalah posisi di tengah. Jangan berhenti, jangan berhenti seakan-akan ada jeda suara. Jangan. Ya, tapi langsung. Itu faedah yang bisa kita ambil di situ. Ya, Allahu a'lam. Ya, mungkin ada ini Pak Mul, silakan. Ada hadomir enggak di sini? Yang tadi Bapak baca? Enggak ada ya. Untuk hadomir ini hadomir yang mudzakkar enggak ada. Nah, ya di ayat-ayat yang tadi dibaca itu enggak ada. Baik. Ya, berikutnya silakan Pak Ujang. Silakan Pak Ujang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Nah, ini qalqalah jangan udara, tapi suara. Fa'aktsaru fihal fasad. Fasad. Jangan fasad ya, jangan udara, tapi fasad. Ulang. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. Jangan ragu-ragu. Azab. Ulang. فصب عليهم ربك Jangan dipercepat. Ulang. فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Konsentrasi, perhatikan. Ulang. Inna rabbaka labil mirsad. Ya. Jadi di sini huruf rohnya ini dibaca tafkhim. Ya. Labil mirsad. Labil mirsad. Jadi labil mir. Jadi rohnya dibaca tafkhim, tebal. Ya. Karena apa? Setelah huruf roh itu ada huruf shad yang berharokat fathah, ya, gitu ya. Jadi kaidahnya itu. Nah, ini pembahasan tentang roh yang dibaca tafkhim. Jadi labil mirsad, mir. Nah, jadi jangan mirsad jangan, tapi mir. Nah, kayak ulang lagi. Inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Sekali lagi ulang. فأما الإنسان Tipis saja. Fa'ammal insan jangan insan jangan tapi insan tarkib karena huruf sini itu huruf yang tipis. Ulang lagi. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Ulang lagi coba. وأما إذا ما ابتلاه فقدر
عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Nah, coba perhatikan ya, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama tadi ya, yaitu kolkola. Jadi kolkola itu suara, bukan udara, ya, gitu ya. Jadi suara. Autad fil bilad, ya, fihal fasad. Jadi kolkola, jangan kolkola itu suara. Kolkola itu suara, jangan udara, ya. Jadi karena ini ada sering kita dapati udara gitu. Jadi fil bilad begitu, keluarnya udara. Ya, fasad. Ya, begitu aja. Itu salah ya. Tapi tapi suara. Kolkola itu suara. Kemudian pelajaran yang selanjutnya kita ambil adalah huruf rob, walaupun didahului kasroh, tapi karena bertemu huruf shad yang berharokat fathah, maka dibaca tebal. Labil mirsad. Ya, itu pelajaran yang selanjutnya. Pelajaran yang selanjutnya lagi adalah ikhfa. Ya, itu dia ingat ya, harus perhatikan huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya yang huruf yang istifal dibaca tarkik tipis. Ya. Fa'ammal insan, ya, tarkik tipis. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Terus tadi sebenarnya ada satu lagi, yaitu huruf yang tebal dilatih tebal. Ya, di ayat yang ke-18. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Jadi tahadduna ala du tebal. Ya, jadi dibaca tebal. Ya, gitu ya. Coba di ayat ini ada nggak hal domir? Banyak ya, banyak. Coba sebutkan satu di antaranya apa? Rabbuhu fa'akramahu. Rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Banyak ya di sini. Tuh, ini memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat. Makanya dia ini maksilah subro atau maksilah qasir. Allahu a'lam. Rizqahu, ya. Sedangkan di kalimat fa'ammal insanu idza mabtalahu, ya, mabtalahu, ini sama hadamir tetapi tidak memberi syarat karena didahului dengan sukun. Ya, yaitu ya, insya Allah udah paham ya tentang hadamir ini yang dibaca panjang dan tidak dibaca panjang. Baik, ya, lanjutkan. Silakan Pak. Udah nggak apa-apa ini. Ya, masih bisa. Ya, satu lagi ya. Masih 5 menit. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ada beberapa ya yang perlu kita koreksi sedikit ya. Perhatikan di sini. Tadi ada tadi di ayat ya yang anak ingat ya, yang anak ingat saja ini di ayat yang ke-28. Nah, di sini huruf ra-nya dibaca tafkhim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi dibaca tebal. Dibaca tebal. Tebal. Iya dibaca tafkhim tebal. Jadi irji'i. Kolak Ustaz yang Ustaz. Kolak depan. Soalnya kalau kolak jim kalau kolak ya. Enggak. Jadi dia irji'i jadi tebal. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ini tebal nih. Ini harus dibaca tebal. Karena dia alasannya dia ini ra sukun didahului dengan hamzah wasol. Gitu. Pokoknya nih kalau ada ra sukun didahului hamzah wasol itu dia harus dibaca tafkhim, harus dibaca tebal. Gitu. Walaupun dia dibaca kasroh ya kan? Tapi dia harus dibaca tebal karena dia hamzah wasol. Ra sukun didahului hamzah wasol itu kaidahnya. Nah, itu ya. Jadi harus dibaca tebal. Kemudian tadi lagi ada sedikit di kalimat di ayat yang ke-23. Ya, yauma idzi yatadzakka itu harus ditempo. Idgham bi gunnah itu harus ditempo. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya, jadi harus dibaca yauma idzi yatadzak. Jadi harus ditempo. Ya, harus ditempo. Idgham bi gunnah harus ditempo, didengungkan di dalam hidup. Yauma idzi yatadzakkarul. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu aja alhamdulillah itu yang mungkin dikoreksi ya. Ya untuk pelajaran kita. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas ya di ini karena waktu kita sudah terbatas, sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak. Yang ayat 12 itu yang tak baru yang depannya. Iya, dibaca panjang. Iya. Ya, jadi dibaca panjang Pak. Satu lagi yang Iya. wajib yauma idin apa lagi? Oh iya iya.
berkenaan dengan ikhlaq ya. Ikhlaq. Nah, benar. Jadi ini pertanyaan tentang ikhlaq. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Perhatikan. Ikhlaq itu ada 3 boleh bacanya. Ikhlaq itu boleh 3 macam cara. Yang pertama dengan merubah menjadi mim. Jadi bibir kita betul-betul menempel, ya betul-betul menempel. Jadi waji'a yawma idzin bi jahannam. Itu cara yang pertama, ikhlaq. Jadi boleh betul-betul menempel, ya. Tuh. Jadi yawma idzin bi jahannam. Itu cara pertama. Cara yang kedua, Pak, boleh dengan merenggangkannya. Merenggangkan tidak menempel. Ini yang dikatakan dengan furja. Ya, furja. Jadi dia renggang, ikhfa. Seperti ikhfa syafawi begitu. Jadi bibir kita ini tidak menempel. Seperti ada kertas ataupun ada tisu yang di antara 2 bibir kita. Itu, Pak. Jadi waji'a yawma idzin bi jahannam. Jadi bibirnya enggak menempel. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga menempel, tetapi menempelnya kayak mau enggak. Jadi dibilang nempel juga enggak betul-betul menempel, dibilang renggang ataupun tidak, ini juga tidak. Ini cara yang diperkuat oleh penulis ini metode Asy-Syafi'i, yaitu Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Al-Sihafidullah. Jadi beliau mengatakan menempel tetapi tidak ditekan, ya, menempel tetapi tidak betul-betul menempel. Jadi waji'a yawma idzin bi jahannam. Ya, jadi yauma idzin, menempelnya kayak bergetar. Menempelnya bibir kita terasa kayak bergetar. Yauma idzin bi jahannam. Beda dengan cara furja. Furja itu direnggangkan. Kalau menempel sekali boleh, ditempelkan dengan mau enggak juga boleh. Itu 3 cara yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Ali Subhanah Habibullah Ta'ala, ya. Dan cara yang paling digunakan ataupun yang paling dianjurkan oleh Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Al-Sih ketika anak ikut daurah itu adalah cara yang ketiga itu. Tetapi boleh ketiga-tiganya boleh. Ketiga-tiganya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Alhamdulillah rabbil alamin, ya. Karena kita sudah ini waktu kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ya. Dengan kita membahas talaqi ini, ya. Ya. Jadi apa yang kita dapati, apa yang kita pahami, ya diterapkan dan kita banyak mempraktekkan dan harus konsentrasi. Ketika baca Al-Quran itu konsentrasi kepada hukum-hukumnya, ya. Dan konsentrasi ini di pertengahan ini, pelajaran ini, ya. Nanti antum kalau sudah terbiasa, ya antum akan peka. Kalau mendengarkan murotal ataupun mendengarkan bacaan, ya itu antum akan tahu, oh ini kurang tepat, oh ini udah cukup, oh ini bagus, ya. Seperti tadi Pak, ya imam yang di sini, ya itu bacanya ada beberapa yang kurang tepat, ya ada bacanya yang kurang tepat, ya walaupun bukan lahnun jali, bukan, tetapi lahnun khofi. Kesalahannya lahnun khofi, ya. Dan
itu hal yang biasa di dalam ilmu tajwid ini biasa. Jadi kita itu mengetahui kesalahan itu bukan untuk kita merendahkan, ya, tetapi kita untuk mengkoreksi bacaan kita, ya, mengkoreksi bacaan kita. Karena kan lahan itu ada dua, ada lahnun jali, ada lahnun khofi. Lahnun jali dan lahnun khofi ini dua-duanya perkara yang nggak boleh, dua-duanya perkara yang nggak boleh, ya. Tetapi kedudukan lahnun jali ini fatal, tidak boleh jadi imam. Tapi kalau orang yang lahnunnya khofi, ini kesalahan, dia salah, tetapi dia tetap boleh jadi imam karena lahannya itu tidak merubah makna. Nah, ini tadi imam ini bacanya itu lahnun khofi, ya, maka dia boleh jadi imam, ya. Akan tetapi alangkah baiknya dipilih yang lebih baik lagi, ya, pilih yang baik. Nah, tapi kalau di sini yang paling baik itu, ya silakan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya, sebagaimana Nabi SAW tidak sembarang memilih sahabatnya menjadi imam, ya. Nabi SAW memilih menjadi imam itu, ya, memang yang kompeten di bidang itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, Nabi SAW memilih, ya, Zaid bin Thabit sebagai imam di Masjid Nabawi, ya, ketika ini, ya. Dan Nabi SAW, ya, memilihnya yang pertama itu Abu Bakar, tentunya Abu Bakar, ya, ya. Nah, dan Umar bin Khattab memilih Zaid bin Thabit untuk menjadi imam di Masjid Nabawi. Intinya itu para sahabat yang memang kompeten di bidang itu, Al-Quran, ya. Utsman bin Affan, ya. Jadi maka kita sebenarnya memang harus memilih, ya, orang-orang yang kompeten di bidang itu untuk dijadikan imam-imam di masjid-masjid kita atau di musola kita. Ya, wallahu a'lam. Benar dengan Allah Subhanahu wa taala telah dari saya pribadi